pembalap LCR Honda Cal Crutchlow marah kepada Honda Racing Corporation setelah memberikan 3 mekaniknya untuk Alex Marquez yang kini menjadi rekan satu tim Marc Marquez di Repsol Honda pada MotoGP 2020. Crutchlow mendukung perekrutan Alex oleh Honda, namun pembalap asal Inggris itu tidak senang dengan keputusan Honda yang memberi 3 mekaniknya kepada adik Marc Marquez itu. Saya tidak tahu berapa banyak tim saya akan berubah untuk MotoGP 2020. Tapi yang pasti akan ada perubahan. Honda mengambil sejumlah mekanik saya. Mereka mengambil sejumlah mekanik saya, dan itu membuat saya marah. Para mekanik itu tidak memiliki pengaruh besar untuk Alex, tapi buat saya sangat berpengaruh. Mereka mengambil mekanik saya, 3 mekanik. Keputusan Honda membuat Crutchlow marah karena sejak musim 2018, mantan pembalap Ducati itu adalah satu-satunya pembalap yang mampu memberikan Honda kemenangan di MotoGP kecuali Marc Marquez. Di MotoGP 2019, Crutchlow menjadi satu-satunya pembalap selain Marc Marquez yang mampu meraih podium untuk Honda. Musim ini Crutchlow berhasil meraih 3 kali podium, termasuk finish kedua di MotoGP Australia. Ini harus dikatakan. Tapi saya adalah satu-satunya pembalap Honda yang mampu naik podium bersama Marc. Itu terjadi tahun ini, tahun lalu, dan mungkin tahun depan juga. Saya selalu berpikir Honda akan berusaha membuat saya mendekati Marc. Menurut Cal, 3 mekanik yang diambil darinya tidak akan berguna di tim Alex karena Alex punya program kerja yang berbeda dengannya. Marc Marquez mengaku tidak ingin terlalu berpendapat mengenai penurunan penampilan yang dialami oleh Valentino Rossi. Marquez menganggap semua pembalap akan mengalami fase penurunan penampilan di lintasan, begitu juga dengan dirinya nanti. Tidak bisa dipungkiri, penampilan Rossi di tahun-tahun terakhir ini yang dulunya sangat fenomenal, sekarang sudah hilang. Pembalap berjuluk The Doctor itu tidak pernah meraih kemenangan sejak MotoGP Assen 2017 hingga sekarang. Jangankan untuk menjadi juara, untuk finish di posisi 5 besar pun terkadang Rossi masih membutuhkan usaha keras untuk mencapainya. Menanggapi hal tersebut, Marquez rupanya tidak bisa berkata-kata banyak. Ia memaklumi usia Rossi yang sudah senja sehingga penampilannya menurun. Marquez juga berdalih jika semua pembalap akan mengalami apa yang Rossi rasakan saat ini, termasuk dirinya sendiri nanti. Vale punya prestasi menakjubkan, dan ia berusia 40 tahun. Di mana perbedaan kami? Vale telah melawan banyak generasi dan punya banyak kemenangan. Akan tetapi, generasi baru akan selalu datang dan akan mengalahkan Anda. Masa-masa seperti itu pasti juga akan datang kepada saya. Namun, untuk saat ini adalah masa-masa terbaik dalam karir saya. Setelah memberikan kabar mengejutkan dengan memutuskan pensiun dari dunia MotoGP, Jorge Lorenzo langsung memutuskan untuk liburan. Kabar baiknya, tempat liburan yang dituju adalah Indonesia. Hal tersebut diketahui lewat unggahan di akun Instagram milik Lorenzo. Lorenzo tampak tengah menyantap hidangan malam di tepi pantai dengan tanda lokasi Bali. Selain itu, Lorenzo juga mengabadikan momennya ketika sedang berada di salah satu hotel di Bali. Lebih menariknya lagi, di salah satu unggahan, Lorenzo tampak bertemu dengan salah satu selebriti tanah air, Nikita Mirzani. Semoga liburanmu di Indonesia menyenangkan ya Jorge. Nasib Johan Zarco di gelaran MotoGP masih tanda tanya. Sampai saat ini, Zarco belum mendapat tempat di MotoGP 2020. Selain itu, ada isu menyebutkan bahwa jika Johan Zarco akan kembali ke Moto2. Johan Zarco juga sempat menolak masuk ke tim papan bawah. Namun, kini Zarco tengah dikabarkan dekat dengan Avintia Racing Ducati. Zarco kedapatan melakukan diskusi dengan petinggi Ducati dan kabarnya soal kesepakatan berada di tim Avintia. Pabrikan asal blognya tersebut sedang membujuk Zarco dan iming-iming motor bagus agar sang pembalap mau mendekat. Namun, Avintia sudah memiliki 2 pembalap, yakni Karel Abraham yang dikontrak sampai 2020 dan Tito Rabat sampai 2021. Zarco kabarnya diplot Ducati untuk merebut posisi Abraham di Avintia. Terkait isu tersebut, Abraham pun memberikan komentarnya.
Tentu, ini bisa saja terjadi, tapi aku tidak bisa menerimanya. Tapi tim tidak ingin melanggar kontrak. Aku akan tetap lanjut di sini. Sementara Ducati mendukung Zarco, Avintia sendiri kabarnya masih menghormati kontrak dengan Abraham. Zarco tidak bisa bicara dengan Avintia sebelum tim atau aku ingin membatalkan kontraknya. Tapi kami belum berada di posisi seperti itu. Secara pribadi, aku ingin tetap lanjut karena aku senang ngebut. Aku cinta MotoGP dan aku ingin bertahan. Semuanya sudah ada di kontrak. Selain karir Abraham, pembalap utama Ducati Andrea Dovizioso turut berkomentar terkait isu Johann Zarco tersebut. Selalu bagus memiliki pembalap berbakat, terutama karena Zarco telah menggunakan 3 motor yang berbeda selama 2 tahun terakhir. Itu hal yang positif. Maverick Viñales mendapat hal cukup memuaskan selama 2 hari tes MotoGP Valencia. Meski demikian, pembalap asal Spanyol itu belum puas dengan kecepatan motor YZR M1 versi 2020. Pada tes hari pertama yang berlangsung di sirkuit Ricardo Tormo Valencia, Maverick Viñales mencatatkan waktu terbaik kedua, yakni 1 menit 30,327 detik. Sementara itu, pada hari kedua, Viñales berada di posisi teratas. Setelah melibas 67 lap, The Top Gun berhasil mencatatkan waktu terbaik 1 menit 29,849 detik, unggul 0,16 detik atas El Diablo di posisi kedua. Meski senang, Viñales tak serta-merta puas atas hasil tes pramusim di Valencia. Pembalap berusia 24 tahun itu kompak dengan rekan satu timnya, Valentino Rossi, yang menganggap Yamaha masih harus meningkatkan kecepatan motor YZR M1 versi 2020. Sudah ada tambahan tenaga, tetapi belum cukup. Rival masih sangat jauh, masih ada jarak 8 km per jam. Saya ambil banyak slipstream agar paham ini bagus atau tidak. Ketika Lorenzo ditanya siapa pembalap yang bisa meneruskan kejayaannya di MotoGP, ia pun menunjuk pembalap Petronas Yamaha SRT, Fabio Quartararo. Meski El Diablo berasal dari Prancis dan bukan Spanyol, Fabio sangat bertalenta, masih 20 tahun, sangat cepat adaptasi dengan motor apapun, dan tengah jadi pesaing sengit Mark. Gaya balapnya sangat mirip dengan saya, sangat halus, sangat tepat. Jika harus memilih salah satu, saya akan memilih Fabio sebagai penerus saya. Meski tak meraih satupun kemenangan di MotoGP 2019, El Diablo sukses meraih 7 kali podium, 6 kali pole, dan menjadi Rookie of the Year. Ia juga mengakhiri musim di peringkat kelima pada klasemen akhir pembalap, sekaligus mengalahkan pembalap pabrikan Yamaha Valentino Rossi. Kalender balap MotoGP 2020 rencananya akan menyajikan 20 seri sepanjang musim. Terdapat satu tambahan seri untuk tahun depan. MotoGP Finlandia akan menjadi tuan rumah baru dalam rangkaian balapan musim depan. Keputusan Finlandia masuk di MotoGP 2020 sesungguhnya sudah lama diketahui. Ini sekaligus merupakan momen kembalinya Finlandia menjadi tuan rumah MotoGP setelah terakhir kali menggelar pada 1982. Itu berarti Finlandia kembali setelah 38 tahun yang lalu. Sirkuit Kimi Ring bakal menjadi arena adu cepat para pembalap saat MotoGP Finlandia. Inilah jadwal lengkap seri balapan MotoGP 2020.